Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat ibadah kembali. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan Yesus. Kami diberikan kesempatan bisa ibadah kembali Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu ya Tuhan, kembali menaikkan puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan ketika nanti kami pulang Tuhan, iman rohani kami diperbarui lagi kembali karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap Tuhan menyambut hadirat-Mu Tuhan tengah-tengah kami. Kami siap ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.
yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena gak ada yang lain Tuhan. Karena hanya Engkau satu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang hidup yang akan memelihara kehidupan kami. Sampai nanti masa tua kami Tuhan. Kami yakin kami tidak akan pernah sendirian, bahkan kekurangan Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Kudus untuk puji-pujian yang sangat begitu indah ini Tuhan. Kembali mengembalikan semangat iman kami Tuhan. Mengingatkan kami kembali Tuhan. Bahwa dalam masa kehidupan kami Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Bapak. Bapak, kami akan lebih lagi bersorak-sorak demi nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siap terima sukacita dari Tuhan. Dapat rasakan
bersyukur punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan Engkau semakin bertambah Tuhan, kami semakin berkurang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus untuk kesempatan kami bisa menyembah Engkau dengan roh kami Tuhan. Iman kami, api kami kembali berkobar Tuhan dalam Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang beliau keluarkan Tuhan, itu adalah pesan dari Tuhan yang ingin disampaikan kepada setiap kami. Bapa dalam sorga, berikan kami hati dan telinga seorang murid ya Tuhan, yang kami siap, kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bahkan kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan saudara. Pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan lagi. Kita memuji, mempermuliakan nama Tuhan, juga kita belajar firman Tuhan.
Sekali lagi saudara, saya bersyukur kebaikan Tuhan kalau Tuhan masih beri saya hikmat, beri saya kemampuan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita belajar tentang 5 roti, 2 ikan. Satu mujizat yang spektakuler. Saudara, satu mujizat yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Kita mau belajar melalui Injil Markus pasal 6 ayat 34 sampai 39. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Amin. Saudara, pagi ini kita mau belajar pribadi Tuhan Yesus terhadap jemaat, saudara. Pribadi Tuhan Yesus kepada umatnya, saudara. Kita melihat di dalam ayat yang ke-34, di sini dikatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yang pertama kita melihat, kita punya Tuhan Yesus yang begitu berbelas kasih kepada umatnya. Kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik, saudara, yang tidak pernah membiarkan umatnya, tetapi yang selalu memperhatikan setiap umatnya yang mencari kepadanya. Saudara, ini orang-orang ini mencari Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ingin menyepi, menyendiri, karena mereka juga lelah. Tetapi ketika orang-orang itu tetap berbondong-bondong mencari Tuhan Yesus, saudara, Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Tuhan Yesus itu melihat bagaimana mereka itu mencari Tuhan Yesus dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kalau di dalam Injil Matius, di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Yohanes, di sana Tuhan Yesus pun bukan cuma mengajar, tapi Tuhan Yesus juga melakukan mujizat dengan memberikan kesembuhan. Jadi saudara, kita melihat Tuhan itu merespon setiap kita itu yang datang mencari Tuhan. Amin, saudara. Setiap hati kita, ketika kita ini rindu kepada Tuhan, ketika kita itu mencari Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita datang dengan keadaan apapun kita ini, entah kita itu sakit, entah kita itu kekurangan, entah kita itu haus dan lapar akan firman-Nya. Ketika kita datang kepada Tuhan, hati Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan. Hati Tuhan itu akan menjamah setiap keadaan kita ketika kita itu datang kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Kita ini punya Tuhan Yesus yang begitu peduli, yang begitu mengasihi setiap kita.
Dan biarlah ini kita pegang di dalam hidup kita, dengan kita ini menaruh percaya sepenuh kepada Tuhan. Dengan kita ini bukan cuma cari Tuhan pada saat kita cuma membutuhkan Tuhan. Bukan cuma ketika kita sakit, kita cari Tuhan, Tuhan aku butuh pertolongan-Mu, Tuhan aku butuh kesembuhan. Bukan cuma ketika kita mengalami krisis keuangan, Tuhan uangku tinggal segini Tuhan, sementara aku punya kebutuhan-kebutuhan ini Tuhan, berkati aku Tuhan. Saudara, kemudian kita katakan Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Allah yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Saudara, benar, Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan, tetapi biarlah kita itu datang kepada Tuhan, mencari Tuhan secara kontinu dan terus menerus kita cari Tuhan kita melalui kehidupan doa kita. Kita punya Tuhan yang berbelas kasih dan mau mengembalakan kehidupan kita. Amin saudara. Namun saudara, di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam kita itu hidup sebagai orang-orang Kristen, kita ini tidak luput dari masalah. Kita ini tidak luput dari persoalan hidup. Jangan bilang orang-orang Kristen itu sakti-sakti, orang-orang Kristen itu bebas dari masalah. Justru kita melihat banyak orang-orang Kristen pun dilanda oleh masalah-masalah yang sama dengan orang-orang dunia. Kalau kita buka di dalam Markus 6 ayat yang ke-35, di sini dikatakan, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Ketika mereka berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar timbul masalah ini, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Dan ayat 36 dikatakan, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus melihat ada masalah muncul, bahwa hari itu sudah mulai malam, bahwa keadaan sudah mulai sunyi, dan bahwa sebentar malam itu akan datang, dan bahwa orang-orang banyak ini perlu makan, bahwa orang-orang banyak ini perlu mengisi jasmaninya. Suatu masalah yang muncul ketika mereka itu datang kepada Tuhan Yesus, dan murid-murid secara gampang katakan, suruh mereka pergi, suruh mereka pulang, suruh mereka ke desa-desa terdekat, suruh mereka ke kampung-kampung di sekitar sini, cari warung, cari depot, cari orang jual makanan, suruh mereka membeli makan, supaya mereka kalau pulang mereka tidak kelaparan. Murid-murid secara logika, gampang saudara, suruh aja, buyar, selesai, Tuhan, stop Tuhan, ngajar Tuhan, sudah malam Tuhan Yesus, biar mereka cari makan, biar mereka pulang. Tetapi kita melihat pribadi Tuhan Yesus yang mengasihi umatnya. Ayat 37, Tuhan Yesus katakan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid, kamu yang harus memberi mereka makan. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus tidak ingin kumpulan jemaatnya itu kocar-kacir. Tuhan Yesus tidak ingin kumpulan jemaatnya itu berserakan. Kalau mereka cari makan, tidak mungkin mereka akan menyerbu satu restoran, tidak mungkin mereka akan datang kepada satu depot, 5.000 orang makan di satu depot, kemudian balik, kembali ketemu dengan Tuhan Yesus. Mereka akan berpencar, cari desa terdekat yang menurut mereka ada jualan, cari kampung terdekat yang mereka tahu, dan mereka akan berpencar, saudara. Dan mereka mungkin setelah makan, mereka pun malas untuk balik. Aku sudah menerima pengajaran, aku sudah disembuhkan, aku sudah selesai urusanku dengan Tuhan Yesus, aku mau pulang, saudara. Dan mereka kocar-kacir, mereka pulang, keluar dari kumpulan jemaah. Tapi Tuhan Yesus, Allah yang berbelas kasih, Tuhan Yesus tidak ingin jemaatnya itu keluar dari persekutuan. Dan Tuhan Yesus katakan,
engkau yang harus memberi mereka makan. Saudara, COVID 3 tahun yang lalu membuat gereja tutup, membuat jemaat-jemaat berserakan, saudara. Banyak orang-orang yang tidak beribadah, banyak orang-orang yang tidak punya Android, tidak bisa ibadah secara online. Saudara, saya hanya melihat dari sini pribadi Bapak Gembala yang mengambil, mencerminkan kasih Tuhan, yang begitu terbeban melihat jemaat-jemaat yang tua-tua, yang tidak bisa pegang Android, yang tidak bisa ikut ibadah online. Bapak Gembala berkeinginan untuk membuka ibadah ini terus, membuka ibadah ini terus, supaya jemaat itu tidak berserak-serak, supaya jemaat itu tidak, aku ikut ibadah online-nya gereja A, aku ikut ibadah online-nya gereja B, aku ikut ibadahnya ini, atau kemudian aku tidak ngerti apa-apa, sudah aku doa sendiri saja. Saudara, keadaan-keadaan seperti ini Tuhan Yesus juga tidak inginkan. Ketika jemaat menghadapi masalah, jemaat pun keluar dari lingkungan gereja. Tuhan Yesus tidak ingin ketika jemaat menghadapi persoalan, jemaat itu melakukan dengan caranya sendiri. Saudara, kalau saya ketemu seseorang, saya tanya, orang itu pindah di lingkungan rumah saya. Ya saudara, kemudian saya tanya, sekarang ibadah di mana? Dia bilang, saya ini jemaatnya gereja Ambengan. Ya, saya ini jemaatnya gereja Ambengan. Kemudian saya tanya, tetap ke Ambengan? Enggak, saudara. Enggak, aku enggak ke Ambengan. Terus ke gereja mana? Enggak ke gereja. Terus saya tanya lagi, di sini loh, di Citraland ini, sekarang ini ada gereja Elion baru. Atau mungkin ke Citraland. Tapi dia jawab apa? Enggak wis, aku tak online aja wis. Ya. Enggak wis, aku tak online aja. Ya. Sekarang gereja sudah membuka diri, tetapi dia masih pilih ibadah online. Yang kita tidak tahu, dia mengikuti ibadah online itu secara baik atau hanya mendengarkan biasa-biasa saja atau bagaimana. Saudara, gereja kita pun kita melihat ketika sebelum COVID kita bisa ibadah 2 kali. Dan setelah COVID, saudara, kita melihat ada jemaat-jemaat yang lain. Tapi sekarang mereka tidak lagi terkomunitas di sini. Kita tidak tahu keberadaan mereka. Ya puji Tuhan kalau mereka bergembala di gereja yang lain. Tetapi kalau mereka terkocar-kacir, sama sekali tidak beribadah, mereka ada di rumah, tidak ada dalam perkumpulan, betapa saudara, mereka itu terhilang. Dan ini Tuhan Yesus tidak inginkan terjadi. Saya pribadi Tuhan Yesus katakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Kamu yang harus melayani murid orang banyak ini. Saudara, ketika saya membaca ayat ini, kamu harus memberi mereka makan. Rasanya ayat ini seperti datang kepada saya. Kamu sebagai pengerja, kamu sebagai yang melayani Tuhan, kamu yang harus melayani, memberi mereka makan. Kamu yang harus melayani setiap jemaat-jemaat yang ada. Dan saudara, mari saudara, kita sebagai pengerja-pengerja, kita pun juga seperti ini. Kita katakan, kamu harus memberi mereka makan. Kita pun bekerja, melayani,
melayani jemaat yang ada di sini dalam satu komunitas yang baik. Saudara, saya pun sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara, murid-murid pun katakan, tidak mampu Tuhan. Memberi mereka makan sebanyak ini tidak mampu. Uang 200 dinar untuk sebanyak ini, sepotong kecil roti saja tidak cukup. Kadang saudara, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan juga katakan, tidak mampu Tuhan. Kapasitasku tidak mampu. Saudara, kadang saya berpikir, Tuhan, kadang aku tidak punya waktu banyak Tuhan. Sementara rumahku jauh, sementara jemaat ada di sini, bagaimana aku dapat berkomunikasi dengan mereka? Saudara, bagaimana aku dapat menghampiri mereka? Tidak mampu. Kadang kita itu dibatasi oleh pikiran-pikiran kita sendiri, saudara. Kita dibatasi oleh rasa kekuatan kita sendiri. Aku tidak mampu, aku tidak ada waktu, aku tidak bisa, dan lain sebagainya. Saudara. Tapi Tuhan Yesus katakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Dan Tuhan Yesus lanjutkan di dalam ayat selanjutnya. Di dalam Injil Markus 6 tadi, di dalam ayat yang ke-37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ketika Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu yang harus memberi mereka makan, dan murid-muridnya katakan, tidak mampu Tuhan, uang 200 dinar tidak mampu. Tuhan Yesus katakan, berapa yang ada padamu, coba periksa. Artinya murid-murid kemudian melakukannya bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan kumpulan orang banyak itu. Dan murid-murid menemukan di antara orang banyak itu 5 roti dan 2 ikan. Di sini saudara, Allah Tuhan Yesus ingatkan, sebagai pengerja-pengerja, kita pun bergabung dengan jemaat bersama-sama, membangun satu komunitas yang baik. Jemaat pun terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bersama-sama terbeban untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ada berapa? 5 roti, 2 ikan. Itu pun diberikan kepada Tuhan. Kita melihat satu pribadi Tuhan Yesus yang perlu kita pelajari. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita seperti murid-murid. Yang kedua, Tuhan Yesus ketika murid-murid katakan 5 roti 2 ikan. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 8-9, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Saudara, 200 dinar saja, kata Filipus, memberi makan orang sebanyak ini. Sepotong kecil saja tidak cukup Tuhan. Apalagi sekarang disuruh cari, cuma ketemu 5 roti dan 2 ikan, tambah tidak cukup. Apa artinya? Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Saudara, tapi Tuhan Yesus ajarkan kepada kita pagi hari ini, seberapa yang engkau miliki untuk pekerjaan Tuhan, itu bernilai di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus tidak melihat
berapa banyak yang akan kau pakai untuk pekerjaan Tuhan, berapa banyak yang engkau pakai untuk dibawa kepada Tuhan, tetapi berapa yang engkau miliki di dalam kehidupanmu yang engkau pakai untuk mempermuliakan Tuhan, itu dihargai oleh Tuhan. Tuhan Yesus katakan ketika murid-murid punya 5 roti dan 2 jelai, Tuhan Yesus katakan suruh mereka duduk di rumput dan bawa roti itu kemari. Saudara, Tuhan Yesus menghargai 5 roti 2 ikan daripada 200 dinar. Saudara, ketika saya membaca Injil Yohanes 6 ayat 9 ini, ayat ini dikatakan di sini ada seorang anak. Di sini ada seorang anak. Saudara, saya pikir Tuhan, kok yang punya roti ini anak-anak Tuhan? Kok yang dewasa-dewasa ini tidak punya roti? Justru harusnya yang dewasa-dewasa itu lebih mempersiapkan bekal. Yang dewasa-dewasa itu harusnya lebih mampu untuk membawa roti daripada anak-anak. Tapi kok anak-anak Tuhan yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan, kok dewasa-dewasanya tidak ada yang bawa roti, yang bawa bekal. Saudara, ini di luar konteks ya saudara, di luar Alkitab. Yang ada dalam pikiran saya, yang ada di dalam apa yang bisa saya tangkap, ya saudara, ketika di dalam Injil Markus tadi, Tuhan Yesus katakan, cari siapa di antara kalian yang punya roti. Saudara, siapa di antara kalian yang punya roti? Ini yang saya tangkap ya saudara. Yang tua-tua itu, yang mereka tidak semua membawa bekal, tapi yang saya tangkap, yang bawa bekal itu disimpan saudara. Mungkin aku punya 1 roti, itu disimpan saudara, supaya tidak ketahuan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah kalau 1 roti nanti diminta oleh murid-murid Tuhan Yesus, lah aku makan apa? Lah terus 1 roti ini dikumpulkan, mau dibagi, lah aku nanti dapat berapa? Jadi dalam pemikiran saya, yang tua-tua sebagian nggak tahu berapa banyak dari 5.000 itu punya roti, mereka itu sembunyikan supaya tidak ketahuan murid-muridnya. Kamu punya roti? Enggak ada. Loh, lihat enggak ada. Kamu punya bawa bekal apa? Enggak, aku enggak bawa. Tadi sudah saya habiskan. Nah, dan didapati seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Karena anak itu tulus. Dia tidak menyembunyikan apa yang dia bawa. Kamu punya apa? Ini aku dibawai 5 roti dan 2 ikan. Ketulusan anak ini yang dipakai Tuhan untuk membuat mujizat. Saudara, biar kita ini di hadapan Tuhan juga tulus saudara kepada Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita itu cuma komplain kepada Tuhan. Tuhan, aku kurang Tuhan. Tuhan, aku kurang Tuhan. Tuhan, aku tidak cukup Tuhan. Kita sembunyikan berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita sembunyikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita selalu katakan Tuhan kurang, Tuhan, aku tidak cukup dan lain sebagainya. Kita sembunyikan berkat Tuhan itu supaya tidak ketahuan. Dan kita berlagak kurang di hadapan Tuhan. Tuhan berkati aku Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan, Tuhan berkati aku Tuhan. Kita tidak pernah mensyukuri sedikit yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih.
Tuhan, terima kasih. Saudara, ini saudara, kita perlu punya ketulusan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghargai setiap ucapan syukur kita yang kita bawa kepada Tuhan, besar atau kecil. Saudara, dan kita melihat iman yang harus ditumbuhkan oleh orang-orang ini. Saudara, jangan kita bayangkan 5 roti, 2 ikan dibawa kepada Tuhan Yesus, dipecah-pecah, memberi makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Itu mujizat yang kita tahu setelah kejadian. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus mengerjakan ini untuk mencelikkan orang banyak itu, kita melihat 200 dinar tidak cukup untuk memberi mereka makan walaupun secuil roti. Apalagi 5 roti, 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, bawa kemari 5 roti, 2 ikan. Saudara, kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka duduk di rumput. Tuhan Yesus menyuruh mereka membentuk kelompok banyak, saudara. Dan 5 roti, 2 ikan itu diangkat oleh Tuhan Yesus untuk mengucap syukur, mengucap berkat ke surga. Saudara, siapa yang tahu bahwa 5 roti, 2 ikan itu akan dipecah-pecah menjadi memberi makan 5.000 orang. Saya pun membayangkan, saudara, kalau saya di sana dalam kumpulan 5.000 orang itu, melihat Tuhan Yesus memegang 5 roti dan 2 ikan, saudara, kayak door prize ya saudara ya. Siapa yang akan dapat 1 roti pertama? Siapa yang akan dapat 1 ikan pertama? Kelompok mana yang kira-kira mendapat rezeki dari Tuhan? Oh, kamu saya kasih 1 roti. Oh, kelompokmu saya kasih 1 ikan. Dan sementara kelompok-kelompok yang lain, mereka, waduh, aku enggak beruntung. Aku enggak dapat roti. Aku enggak dapat ikan. Saudara, dalam pemikiran saya, sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat, pasti orang banyak itu bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan 5 roti 2 ikan itu? Apakah akan diundi? Oh, kelompok A terima 1 ikan ini, oh kelompok B terima roti ini, atau mungkin roti itu dipecah 2 supaya lebih banyak lagi, supaya lebih banyak kelompok yang menerima. Saudara, tapi Tuhan Yesus mengucap berkat itu kepada Tuhan, mengucap syukur, dan memecah-mecah roti dan ikan itu untuk dibagikan kepada 5.000 orang. Saudara, kita belajar mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan untuk kita nikmati hari ini? Jangan kita tetap berkeluh kesah, Tuhan, aku masih butuh ini. Tuhan, aku masih belum bisa ini. Tapi kita bawa semuanya itu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Aku masih bisa menikmati hari ini. Dan besok Engkau pun akan pelihara aku dengan cara-Mu yang luar biasa. Saudara, ketika saya ada dalam kesulitan, saya pun pernah, saudara, misalnya ya saudara ya, ini mendekati tanggal gajian ya, mendekati tanggal gajian, saya terima gaji. Tuhan, terima kasih Tuhan, aku terima gaji hari ini, aku bisa menikmati berkat-Mu hari ini. Kemudian gaji itu saya atur untuk keperluan-keperluan, untuk perpuluhan, untuk belanja, untuk uang sekolah, untuk kendaraan dan lain sebagainya, saudara. Kemudian
tanggal 10. Tuhan, sisa segini Tuhan. Ini masih tanggal 10. Sementara masih ada, saya harus nunggu lagi 20 hari Tuhan. Tuhan tidak cukup, Tuhan tidak cukup. Tuhan berkati saudara, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita itu hanya penuh dengan keluhan. Hidup kita itu hanya penuh dengan kurang di hadapan Tuhan. Tetapi kita mau belajar, saudara, apa yang kita punya, 5 roti jelai dan 2 ikan, kita bawa itu kepada Tuhan. Dan ketika kita bawa itu kepada Tuhan, tanpa kita sadari, tanpa kita melihat pemecahan itu, Tuhan akan bergerak mencukupkan kita. Amin, saudara. Yang terpenting, saudara, melalui firman Tuhan ini, kita melihat pribadi Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus cinta saudara. Tuhan Yesus cinta saya. Dan Tuhan Yesus memperhatikan dengan belas kasihan ketika kita datang kepada Tuhan. Itu yang harus kita imani. Kita punya Tuhan yang berbelas kasih. Amin, saudara. Kemudian kita harus memperhatikan bagaimana kita tidak menggunakan kekuatan kita mengukur. 200 dinar tidak cukup, gajiku tidak cukup, keadaanku tidak cukup. Dan saudara, kita pun harus bisa mensyukuri apa yang kita punya ini hari lepas hari kepada Tuhan. Setiap malam ketika saya berdoa, saya selalu katakan, Tuhan, toh hari ini bisa saya lewati, saya masih bisa makan, anak istri saya masih bisa makan. Tuhan, terima kasih, hari ini saya bisa bayar uang sekolah anak saya. Ini saudara, dengan ucapan syukur kita rasakan hari demi hari ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saudara, sebagai jemaat Tuhan, mari saudara, pengerja, jemaat, bekerja sama, saudara. Pengerja melayani jemaat, jemaat pun bekerja sama menunjang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara, kita bersama-sama mengembangkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan kita sebagai jemaat kemudian berpikir urusannya Bapak Gembala, urusannya staf Gembala, pokok aku beribadah. Kemudian saudara, kadang dari jemaat sendiri mungkin kita katakan gerejanya tambah sepi, gerejanya tambah berkurang. Kemudian sama seperti Tuhan Yesus tidak membiarkan jemaat itu keluar. Jemaat di sini cari gereja lain, gereja yang lebih ramai, gereja yang lebih meriah, gereja yang puji-pujiannya enak, gereja yang bisa dinikmati. Kemudian kita tinggalkan persekutuan di sini. Saudara, mari pengerja dan jemaat bersama-sama kita mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bersama-sama kita terbeban, saudara, bagaimana gereja ini bisa bertambah maju, bertambah baik. Mungkin saudara, kita tidak bisa sumbang uang, mungkin kita tidak bisa melakukan ada banyak hal, tapi kita bisa mungkin membesuki jiwa-jiwa yang lama, mungkin kita bisa melihat keadaan gereja, kita bersumbangsi untuk membersihkan gereja dan lain sebagainya. Tapi setidaknya pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu harus berjalan dengan baik. Karena kita punya Tuhan, juga Tuhan yang peduli, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang memberkati kita. Amin, saudara. Biar sedikit firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita.
Kita ameni, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, dan kita hidup ini melimpah dengan ucapan syukur. Tanpa kita rasakan 5 roti, 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Tanpa kita rasakan seberapa berkat yang kita terima, itu akan mencukupkan kita hari lepas hari. Demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada leader. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah disampaikan. Sungguh menguatkan iman rohani kami Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami belajar ya Tuhan, satu hal lagi kebenaran dari firman-Mu. Kiranya kami diajarkan kembali ya Tuhan, untuk kami lebih bersyukur ya Tuhan dengan apa yang ada dalam genggaman kami Tuhan. Kami bersyukur oleh segala berkat-berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami mau belajar ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih tulus lagi ya Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Tiongking yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai, memberikan hikmat yang berlebih-lebih ya Tuhan. Biarkan Bapak Tiongking semakin diberkati dalam pelayanannya, juga diberkati keluarganya Tuhan, istri anaknya Tuhan berikan segala dengan kecukupan, tidak ada berkekurangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Allah Roh Kudus. Bapa, dan kami juga memberikan persembahan kedua ya Tuhan. Kiranya kami memberikan dengan hati yang sukacita karena kami cinta akan Engkau Tuhan, karena kami sayang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Persembahan kedua bisa dijalankan. Ada pengumuman gereja, jadwal ibadah. Ibadah wanita setiap hari Selasa jam 4 sore. Di hari Kamis ada ibadah doa puasa setiap jam 9 pagi. Dan setiap hari Jumat ada ibadah online doa malam lewat Zoom. Disertai dengan setiap hari Sabtu ada ibadah kaum muda jam 7 malam. Dan ibadah raya hari Minggu seperti hari ini setiap jam 7 pagi di tempat ini. Untuk minggu depan kita akan mengawali bulan Oktober dengan perjamuan suci. Kita mempersiapkan hati kita lebih baik lagi sebelum kita menerima perjamuan suci minggu depan. Pengumuman yang tidak ada, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus sudah memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, kembali iman roh kami diteguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati kehidupan iman rohani mereka, hidup mereka, ibadah mereka. Tuhan, Engkau juga berkati dalam kehidupan keuangan mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan, dengan berkat-berkat-Mu, umat-Mu akan bersuka cita di dalam nama-Mu. Dan kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera
yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.